Nah, sekarang tentang tokenomics ya. Kalau Anda lihat dari Wikipedia, definisi tokenomics ini adalah ilmu yang melingkupi segala hal mengenai elemen yang membuat mata uang kripto menjadi berharga dan memiliki nilai ekonomis, termasuk menjaga supply dan penggunaannya. Beberapa faktornya antara lain ada minting dan staking, yields, burn token, supply yang terbatas atau tidak terbatas, kemudian alokasi dan periode vesting. Dari definisi ini sebetulnya sudah cukup jelas dan tidak salah ya, benar ya. Dan beberapa hal yang Anda perlu tahu juga tentang tokenomics itu, tokenomics di sini sebetulnya adalah insentif ya. Mungkin Anda pernah dengar partnernya Warren Buffett namanya Charlie Munger, dia itu bilang bahwa show me the incentive and I will show you the outcomes. Jadi tunjukkan saya insentifnya, maka saya tunjukin kamu hasilnya atau outcome-nya. Dan segala sesuatu di sekeliling kita sebetulnya itu adalah insentif ya. Kita bangun tidur, kita pergi bekerja, pulang bekerja ngapain, sebetulnya itu kan sebuah banyak hal yang merupakan sebuah insentif. Dan kalau kita lihat kripto, sebetulnya kripto itu kan programmable insentif ya. Jadi sekarang kita bisa memprogram insentif dan juga outcome-nya juga akan terlihat dari situ. Jadi kripto itu bisa diprogram melalui token dan juga struktur distribusinya. Jadi tokenomics itu bahasa lainnya adalah sebuah studi tentang token dan insentif mekanisme. Jadi bagaimana sebuah token itu memberikan sebuah mekanisme insentif bagi para pemegangnya, pemegang atau holdernya. Ya, sesimpel itu sebetulnya. Jadi token itu sebenarnya bukan cuma distribusi mekanisme saja atau tentang kenaikan harga saja, tapi juga bagaimana bisa menciptakan behavior yang diinginkan oleh penerbit dan dilakukan oleh holdernya. Ekonomik itu juga ada aspek supply dan demand-nya ya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan bahas beberapa hal mendasar yang perlu Anda tahu. Ya, yang pertama adalah liquidity. Liquidity atau likuiditas itu konsepnya adalah seberapa mudah Anda mengkonvert sebuah token menjadi token lainnya. Bahasa lainnya, seberapa mudah Anda menjual atau membeli sebuah token. Token Anda yang Anda perjualbelikan itu akan memiliki sebuah liquidity pool. Ya, liquidity pool itu kumpulan dari banyak token, biasanya berpasangan ya, pair, misalnya ETH USDT misalnya. Nanti juga Anda akan belajar istilah ini. Dan kalau di centralized exchange itu namanya order book biasanya ya. Kalau di decentralized exchange namanya liquidity pool. Nah, jika Anda mengkonvert token dengan mudah atau mudah melakukan jual beli, terus tidak kena potongan yang besar, bahasa lainnya slippage ya, kena slippage yang besar saat Anda mengkonvert token, itu kalau mudah berarti liquidity-nya itu tinggi atau baik. Tapi kalau Anda saat melakukan jual beli itu likuiditasnya jelek atau rendah, itu yang melakukan jual beli akan kena potongan besar atau slippage yang besar. Nah, ini adalah contoh sebuah token namanya Lido ya. Namanya Lido DAO. Anda bisa melihat di sini liquidity-nya $6 juta. Dan ini ada logo kunci, kalau diklik
tidak didetek ada lock liquidity. Jadi angka ini artinya apa? Artinya kalau Anda mau trading dengan angka misalnya berapa? $500.000 atau mungkin $100.000 atau 1 miliar ya. Itu Anda tidak akan kesulitan untuk jual beli, dan potongan atau slippage yang Anda kena itu tidak akan terlalu besar ya. Ya, itu namanya liquidity. Nah, sekarang kita lihat token lain yang lebih baru, yang market cap-nya jauh lebih kecil. Biasanya daily gainers ini yang 1000-an% ini adalah token-token kecil ya. Nah, ini token ini market cap-nya 2,6 juta. Berbeda dari Lido tadi 1,32 billion ya. Yang token ini 2,6 juta, berarti berapa? Sekitar mungkin 30 miliar rupiah ya. Sini likuiditasnya itu adalah 311.000 atau mungkin berapa? 4 atau 5 miliar rupiah ya. Ini artinya apa? Artinya kalau Anda mau beli token itu 5 miliar, itu akan kena slippage yang besar banget. Jadi agak susah belinya ya. Itu pun kalau bisa ya, tapi kemungkinan besar nggak bisa ya, dengan hanya likuiditas segini Anda beli $500.000 itu mungkin nggak bisa, karena masih sangat kecil likuiditas yang ada gitu. Jadi dengan likuiditas hanya segini itu mungkin kalau Anda mau mudah membelinya ya berarti harus jauh lebih sedikit dari $500.000 ya, karena likuiditasnya hanya $300.000 ya. Jadi sebuah token, kalau token itu semakin kecil likuiditasnya, Anda akan lebih sulit untuk melakukan jual beli.